Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Selamat menikmati pekan, membuka pekan hari Senin ini. Tetap harus semangat karena memang di setiap hari Senin itu harus semangatnya luar biasa. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu, Mas Rio. Ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Nasional 2011. Luar biasa. Jadi akan ada banyak hal yang kita coba belajar atau Mas Rio bisa sharing ke kerabat desa semua untuk kemudian menjadi inspirasi bersama bagaimana ternyata melakukan sesuatu tidak harus di kota, di desa bisa beraktivitas, bisa berbisnis. Selamat pagi Mas Rio, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, selamat pagi, sehat. Posisi Bojonegoro ya Mas ya? Halo Mas Rio? Oh, nge-freeze. Oke, sebelum kita ke Mas Rio, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti dengan Mas Rio, karena memang agenda poin itu pasti isinya ya ngobrol-ngobrol aja kan gitu. Kita akan saksikan dulu yang sudah disiapkan redaksi untuk kemudian kita mengenal tamu Kepoin Desa pagi ini. Tidak ada yang tabu bagi seorang pemuda sekali Dita Rionaldi yang sudah mendapatkan anugerah Pemuda Pelopor Nasional tahun 2011 untuk berkarya dari desa. Merintis usaha dari desa, kemudian bisa menginspirasi banyak pemuda dari desa kelahirannya. Mas Rio demikian dia biasa disapa. Kiprah nyatanya menginspirasi banyak pihak, tak terkecuali pemerintah daerah setempat. Mas Rio dari Bojonegoro. Oke, Mas Rio dari Bojonegoro. Boleh berbagi cerita 2011 sebagai pemuda pelopor, mempelopori apa atau memprovokasi apa gitu Mas Rio? Jadi perkenalkan, nama saya Dita Rionaldi, aslinya Bojonegoro, akrab dipanggil Rio, Mas. Ya. Saya mempelopori bidang pemuda pelopor di kelautan. Tentunya dulu saya tinggal di Surabaya tahun 2011. Nah, di situ saya menangani tentang mangrove, tentang rehabilitasi mangrove, tentang pesisir tentunya ya. Jadi sampai menghantar saya pada juara 1 nasional pemuda pelopor di Kemenpora. Kemenpora ya? Iya, di Kemenpora. Nah, dari situ perjalanan kehidupan saya mulai dari pemuda pelopor, terus saya juga intinya pindah ke Bojonegoro karena dapat jodoh Bojonegoro. Akhirnya saya juga tidak berhenti karena sudah menjadi daerah pelopor ya. Jadi dimanapun tempat ini selalu ada sesuatu yang saya kerjakan. Nah, dari pemuda pelopor di Surabaya mewakili Jawa Timur sampai tingkat nasional, saya akhirnya perjalanan ini pindah ke Bojonegoro. Di sini saya juga melakukan sesuatu yang saya anggap menarik karena berhubungan dengan masyarakat luas. Terlepas dari saat ini isu-isu pandemik COVID-19 ini
saya sudah sebelum COVID sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luas, Mas. Seperti itu. Jadi di Bojonegoro ini saya memiliki konsep permakultur yang saya kerjakan saat ini. Permakultur itu apa? Nah, banyak yang belum mengerti apa itu permakultur. Permakultur ini kalau biasa ngetrennya pertanian terpadu, Mas. Pertanian terpadu. Nah, di situ ada pertanian, perikanan, peternakan, yang intinya untuk ketahanan pangan keluarga. Dilakukan di pekarangan atau piye ceritanya itu? Konsep garis bus apa konsepnya kayak apa, Mas? Permakultur itu bisa dikerjakan di pekarangan rumah dengan lahan sempit ataupun luas. Seperti itu. Tergantung ini apa dia memiliki lahan luas atau sempit, bisa sama saja tinggal aplikasi. Aplikasinya lahan sempit ini harus bagaimana, lahan luas itu bagaimana, karena di dalam permakultur itu juga ada konsep untuk penataan ruang, zona-zona yang harus juga ditaati di permakultur sendiri. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 1 itu berdekatan dengan tanaman pangan apa, zona 2 itu kita taruh di situ tentang peternakan dan perikanan, dan zona 3 itu apa. Kalau itu yang luas, cuma kalau yang sempit bahannya tidak punya lahan, jadi ya ini cukup dengan hidroponik, aquaponik, menyesuaikan lahannya, bisa diatur seperti itu. Itu saya kerjakan ini, Mas. Jadi saya kerjakan sebelum pandemik sebenarnya. Dan pangan keluarga ini. Jadi dan itu diaplikasikan di masyarakat di sekitar tempat Mas Rio sekarang berada, atau kemudian juga Mas Rio melakukan asistensi atau melakukan pendampingan kepada teman-teman yang ada di lokasi-lokasi yang jauh, atau ada juga dengan kerjasama dengan para pihak, Mas? Ya, jadi memang awalnya saya kerjakan di lingkungan saya sendiri, intinya di pekarangan saya sendiri. Nah, karena apa? Prinsipnya gini, ketika saya berprinsip bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya harus bisa melakukan menggunakan lahan saya untuk bisa ditanami. Jadi ada sayur, ada berternak ayam, berternak kambing, terus berternak ikan. Ya, ikan ini juga bisa dimanfaatkan untuk dagingnya, ayam bisa dimanfaatkan untuk telur dan dagingnya, seperti itu. Jadi kebutuhan pangan keluarga ini terpenuhi dari pekarangan sendiri. Ketika ada ini, Mas, ini pandemik ini ya, kemarin ini juga sangat saya terbantu dari pekarangan sendiri. Jadi artinya karena secara bisnis kemudian berkurang, kemudian kebutuhan konsumsi bisa dari pekarangan, atau ada cerita lain ini tentang terbantu dengan karena pandemi ini? Memang gini, ketika saat ini saya kerjakan ini banyak yang melihat, mendengar, dan kepingin. Jadi akhirnya apa? Saya berusaha untuk memberikan atau berbagi sharing ilmu ini, permakultur ini di kalangan teman-teman, terus jejaring, komunitas. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya ini juga dapat melakukan di tempat-tempat lain. Jadi satu Bojonegoro ini, satu kabupaten ini ada sekitar 4 tempat, Mas, yang saya kerjakan. Jadi tidak di desa saya sendiri, ini ada di Mojo, ada di Kepom Baru, seperti itu. Untuk dia melihat apa yang saya kerjakan itu. Mas Rio mengerjakan ini konteksnya menggunakan satu institusi organisasi tertentu, atau hanya pribadi aja mengerjakannya? Gini, jadi saya juga
mengerjakannya ini secara bersama-sama dengan komunitas, karena jejaring saya komunitas, mengajak komunitas, akhirnya sistem kerjanya saling membantu, Mas. Jadi teman-teman yang mempunyai konsep permakultur juga, akhirnya kita bekerja sama mengerjakan di tempat teman-teman yang lain. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita bisa bersama-sama. Memang awalnya sendiri, tapi kita sekarang sudah punya komunitas, akhirnya kita bisa mengerjakannya ini bersama-sama. Komunitas apa namanya? Kalau boleh tahu. Namanya Tirto Agro Amerto, Mas. Apa kuwi? Tirto Argo Amerto. Tirto ki banyu, agro berarti pertanian, amerto kuwi apa? Kehidupan. Apa? Kehidupan. Berarti kehidupan yang berbasis pada pertanian yang mengandalkan air. Nah, rano banyu ini berarti rano kehidupan, Ya, air ini kan sumber kehidupan, Mas. Oke. Gitu. Terus kalau boleh tahu, Tirto Amerto sendiri sebagai satu komunitas kan pasti punya satu mimpi besar tentang ke depan kita akan melakukan apa dan seterusnya. Boleh berbagi cerita, Mas, idenya awalnya dengan akhirnya membentuk komunitas, kemudian komunitas ini ke depan akan seperti apa dan seterusnya. Yang saya harapkan untuk permakultur ini, saya melihatnya gini, tentang bangsa ini, Mas, ya, tentang ketahanan pangan. Ketika ketahanan pangan keluarga ini sudah terpenuhi, tentunya kita tidak mencari kebutuhan ini bisa terpenuhi dan bisa membantu kehidupan dalam sehari-hari. Dengan penghasilan, kita mendapatkan penghasilan yang sudah dari luar, tapi kebutuhan pangan ini sudah terpenuhi dari pekarangan kita sendiri. Ini saya rasa sudah cukup, karena pangkal yang penting kan pawonnya ini kemebul, Mas. Yang penting. Apalagi di masa COVID ini banyak kita mau keluar juga banyak himbauan-himbauan, banyak larang-larangan, sehingga juga akhirnya kita juga di rumah. Lah di rumah ini juga harus melakukan kegiatan. Ketika berhubungan dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan pangan, papan, sandang, ini kan juga harus dilengkapi. Lah kita mencoba untuk supaya ketahanan pangan keluarga ini bisa terpenuhi dari pekarangan. Jadi cukup membantu keluarga tersebut. Nah, dari situ kita bisa menimbulkan perputaran ekonomi di situ. Karena ketika kita lakukan, kita menanam, kita berpanen, kita bisa berbagi hasil, bisa tukar-menukar dengan kawan yang punya komunitas permakultur. Ketika saya punya telur banyak, bisa saya tukarkan dengan sayur milik teman saya. Seperti itu. Jadi konsepnya saling membantu, tolong menolong. Ketika kebutuhan pangan ini sudah terpenuhi, insya Allah kita kokoh, Mas, karena ketahanan pangan keluarga ini. Artinya membuat satu semangat bahwa ini lebih pada bicara ketahanan pangan dulu ya. Artinya bagaimana membangun ketahanan pangan secara nasional itu sebenarnya bisa dimulai dengan membangun ketahanan pangan di keluarga, sehingga tidak akan ada lagi keluarga yang kesulitan pangan karena memang memanfaatkan lahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka gitu. Ya, betul sekali, Mas. Jadi seperti itu, karena kita awali dari yang kecil dulu, lewat keluarga. Seperti respon itu. Dari masyarakat sekitar, respon dari para pemangku kebijakan, mungkin dari penggerak PKK, dari kabupaten, mungkin ada juga dari provinsi, atau mungkin dari lingkungan RT RW yang paling dekat, itu kayak apa, Mas? Dengan apa yang dikerjakan Mas Rio ini? Karena kan bisa jadi beberapa orang melihat ini sebagai sesuatu yang aneh gitu kan. Ini ngajak-ngajak orang yang belum paham akan melihat bahwa gerakan atau ajakan-ajakan ini jadi sesuatu yang mungkin quote unquote aneh menurut mereka, ngapain juga kayak gitu kan,
di pasar juga murah dan seterusnya, kita nggak repot dan seterusnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik bisa di-share untuk teman-teman yang apa kejiwaan pelopornya belum terlalu kuat. Kalau udah dapat penghargaan pelopor kan pasti jiwa pelopornya kuat. Kalau jiwa pelopor kuat itu kan setiap rintangan itu tantangan untuk bisa diselesaikan. Tapi kalau yang jiwa kepeloporannya belum ada kan, begitu ada hambatan dikit udah mulai bimbang dan ragu kan. Iya Mas? Ya, ya. Jadi saya melakukan ini atas dasar kecintaan saya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Karena dengan isu seperti ini, kita juga di desa ini juga terombang-ambing, Mas. Terombang-ambing, banyak yang ketakutan keluar rumah. Nah, paling enak juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, tentunya juga sambil mengisi kesibukan. Menanam ini kan hal yang sangat mudah tentunya. Jadi apalagi bisa mendapatkan hasilnya dari tanaman tersebut. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, kita mempelopori seperti ini, ya memang banyak yang tadinya tidak suka, buat apa tanam di pasar banyak kok nanam. Nah, karena gini, ketika kita membeli mudah seperti itu, tetapi kan keadaan seperti kemudahan ini kan tidak seperti saat ini. Karena kita mau keluar rumah ini juga merasa khawatir, lebih enak kita menanam, kita memetik sendiri, dan bisa ini Mas, tentunya mengurangi budget keluarga tentunya. Kalau halangan rintangan seperti itu, jadi kita terus berupaya, jadi mengajak teman-teman dari kalangan sendiri, keluarga, teman-teman di desa, terus dari hubungan kita dengan pemerintah daerah juga sangat antusias mereka untuk karena momennya juga pas, momen-momen seperti ini. Intinya kita juga membantu masyarakat luas. Mungkin pandangan saya gitu. Terus Mas Rio, mungkin aku pengen tahu nih, karena info tentang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor. Pada saat itu apa sebenarnya yang dikerjakan sehingga kemudian Mas Rio ini layak untuk mendapatkan apresiasi sebagai pemuda pelopor? Ya, tentunya kan masalah pemuda pelopor ini kan juga melalui beberapa seleksi ya. Jadi yang kita lakukan adalah ketika itu di Pantai Timur Surabaya, tepatnya di Kecamatan Rungkut, Desa Wonorejo, yang sekarang ada ekowisata mangrove. Dulunya kita mengawali dari situ. Jadi embrionya sekarang ini sudah besar Mas ya. Jadi dulunya awalnya kita merintis ini juga dengan susah payah untuk melakukan penanaman karena keadaan di Pantai Timur Surabaya waktu itu rusak. Seperti itu. Tidak seperti sekarang, sudah bagus, sudah banyak yang mengunjungi dari lokal maupun mancanegara sudah banyak. Tapi awal mula kan tidak seperti itu. Kita merintis itu kan susah payah. Kita dengan teman-teman, dengan keluarga di desa itu kita merintis. Nah, itu lokasi itu di tempat tinggalnya Mas Rio atau gimana ceritanya? Ini cerita ya, yang memang, waktu pemuda pelopor ya? Iya, jadi saya ini kan rumahnya Surabaya, orang tua di Surabaya. Saya dibesarkan di sana. Tapi kan sekarang di Bojonegoro ini kan rumahnya istri saya. Jadi dimanapun tempat ya kalau sekali pelopor tetap pelopor Mas. Bagi saya seperti itu. Jadi rintisan di Surabaya Mangrove Wonorejo itu seperti itu. Jadi mengantar saya sampai tingkat nasional karena penuh dengan perjuangan kita melakukan tentang lingkungan kita, tentang mangrove di pesisir.
mulai dari rehabilitasi, penanaman hutan mangrove, bakau, seperti itu. Nah, di situ kan ada pemerintah mengadakan sebuah acara yaitu Pemuda Pelopor. Dan di situ waktu itu saya ikut dalam perlombaan situ. Nah, akhirnya tahap demi tahap saya lalui prosesnya dari kita menang tingkat kota, terus menang lagi tingkat provinsi sampai juara 1 tingkat nasional. Jadi tahapannya seperti itu dengan keadaan yang saya kerjakan. Untuk pada saat lomba itu real hanya sekedar lomba atau kemudian ada apa proses edukasi dalam apa tahapan-tahapan lomba itu? Mungkin masuk di tingkat provinsi kemudian mengikuti beberapa ketentuan lomba, tetapi juga ada apa injeksi atau ada tambahan apa pengetahuan dan seterusnya. Bisa digambarkan ke teman-teman ke kerabat desa tentang proses apa pemuda pelopor itu seperti apa? Karena gini, Mas Rio, ada satu hal yang menarik adalah ketika bicara lomba desa, itu beberapa teman kepala desa cenderung tidak tertarik untuk ikut lomba desa karena setelah ikut lomba desa malah jadi tempat apa tamu harus pada datang, pada saat tamu pada datang malah harus merepotkan kan gitu. Nah kalau pemuda pelopor mungkin bisa berbagi cerita, Mas Rio. Ya, jadi memang ketika penilaian pemuda pelopor sebenarnya gini, pemuda pelopor ini bukan ketika ada acara lomba itu kita ikut pelopor seperti. Jadi pemuda pelopor itu dia sudah melakukan kegiatan, sudah mempelopori di daerahnya masing-masing ya. Nah, di situ kita dilihat dari kegiatan kita. Terus diusulkan berarti oleh kota. Iya, diusulkan jadi dari pihak kota. Diusulkan dari pihak kota karena kita sudah melakukan sebelum ini ya. Mas Rio agak geser ininya Mas. Apa di tampilannya? Nah, biar pas tengah. Nah, sip. Yuk, lanjut. Ya. Jadi kita sudah melakukan dulu Mas kegiatan-kegiatan di masyarakat yang berdampak tentang apa lingkungan, tentang ekonomi di situ. Jadi bukan serta-merta kita ikut lomba tidak punya kegiatan apa-apa, bukan. Karena fisiknya saja kita sudah ada hasilnya kegiatan itu. Nah, mengenai penilaian dari tingkat kota, terus kita maju tingkat provinsi, provinsi juga ada ininya penjuriannya lagi, terus penilaian di lapangan, kemudian tingkat nasional pun juga seperti itu. Memang melalui tahap-tahapan yang sangat lama sekali waktu itu, karena ada apa presentasi, ada penilaian di lingkungannya masing-masing seperti itu. Nah, dari hasil itu jurilah yang bisa menilai ini layak apa tidaknya. Kalau masalah kita dikunjungi setelah menang nanti banyak kunjungan, banyak ini waktu, terus waktu kita tersisa untuk apa ada tamu dan lain-lain, yaitu konsekuensinya. Konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita ini seolah sudah mengudara Mas ya. Nanti banyak kunjungan, banyak dari mana tamu-tamu itu datang. Nah, ini kita harus menjelaskan karena apa? Ini bagian dari konsekuensi yang harus kita jalani karena kita ini kan pelopor ini kan harus siap menghadapi itu semua. Ketika banyak yang datang, kita harus menjelaskan, harus menyaringkan apa kegiatan kita, ilmu kita sharingkan ke teman-teman yang datang seperti itu. Ya memang rutinitas seperti itu karena ya nyun sewu saya tidak dari pegawai negeri atau apa ya karena saya swasta. Nah, jadi waktu saya memang saya habiskan untuk seperti itu. Jadi yang saya lakukan memang kayak berarti ini kita ngobrol di pemuda pelopor dulu ya. Berarti di proses pemuda pelopor ketika kemudian lomba dan seterusnya itu memang lebih pada usulan. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor, sebenarnya ada manfaat apa Mas Rio yang kemudian bisa diterima atau didapatkan selain mungkin sertifikat atau piagam penghargaan atau piala atau apa? Artinya
apa sih manfaatnya kemudian ketika mendapatkan apresiasi menjadi apa juara atau pemenang lomba pemuda pelopor? Kalau bagi saya pribadi gini Mas, tentang saya dianugerahi juara 1 nasional itu kan suatu proses ya, proses yang harus saya jalani. Tapi secara pribadi itu cuma sebagai apa ya? Inilah sebagai bisa dikatakan penganugerahan terhadap kegiatan saya yang sudah saya lakukan. Tetapi intinya enggak di situ, Mas. Intinya itu bukan saya harus dapat juara 1 nasional pemuda pelopor ini harus ini enggak. Jadi yang penting ini kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya pribadi seperti itu. Prinsip hidup saya seperti itu. Karena hidup ini bagi saya kan harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita punya, ilmu, tenaga, bahkan materi pun ketika ini dibutuhkan, ya harus kita kerjakan. Ketika sebenarnya penganugerahan ini tidak pemuda pelopor saja saya ini, Mas. Jadi pernah menjuarai juara 1 wirausaha muda tingkat provinsi, juara-juara perikanan tingkat juara 1 provinsi, ini sering sekali. Tapi memang perjalanan ya harus yang saya jalani, yang harus saya lakukan. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu, ya saya ikuti seperti itu. Jadi dari situ tentunya banyak yang mengetahui, banyak yang kenal, akhirnya kita juga dikenal orang, banyak kunjungan, kita bisa meng-sharekan ilmu kita di situ. Jadi intinya artinya manfaat personal branding ya. Ya. Secara tidak langsung ya. Iya, betul. Oke Mas Rio, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masih berlanjut. Kerabat Desa kita akan kembali ngobrol bareng dengan Mas Rio, Pemuda Pelopor 2011 tingkat nasional. Kita ingin mendapatkan pencerahan, terutama untuk kerabat pendamping desa yang sekarang sedang berkegiatan. Mungkin tidak seberat Mas Rio karena Mas Rio bukan bagian dari satu proses tugas. Artinya kalau proses tugas pendamping desa kan memang mendapatkan apresiasi untuk kemudian bekerja sebagai profesional pendamping. Tetapi Mas Rio pendamping melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sama sebagai pendamping masyarakat, tetapi ini lebih pada pribadi mengerjakannya, dan kemudian ada tahap-tahap tertentu atau ada satu penghargaan tertentu yang kemudian didapatkan oleh Mas Rio. Jangan kemana-mana, kerabat desa tetap ada di Kepoin Desa, dan Kepoin Desa ini bisa disaksikan di satelit merah putih melalui channel TV Desa, melalui satelit Nusantara 1, bisa juga menggunakan aplikasi Android dan iOS menggunakan Genflix. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Tadi kita sudah mencoba mengeksplor tentang pemuda pelopor. Kemudian jiwa kepeloporan dari 2011 semoga masih bertahan, karena mungkin kalau 2011
hari ini 2020 sudah 9 tahun yang lalu. Saya nggak tahu dulu masih bujangan, sekarang sudah punya keluarga dan seterusnya. Secara perjalanan pasti ada sesuatu yang sudah melingkupi. Apakah kejiwaan pelopornya masih ada atau kemudian suasana atau cerita perjalanan itu kemudian membuat kepeloporan ini semakin kuat atau semakin meredup. Dari video yang tadi ditayangkan ada kegiatan perikanan kalau nggak salah, kemudian ada tanam-tanam apa tadi. Kemudian dari tim redaksi kita juga menyampaikan bahwa Ibu Bupati Bojonegoro juga sempat sampai ke lokasi binaannya Mas Rio gitu kan. Apa sebenarnya yang istimewa itu apa Mas, sampai Ibu Bupati mau datang ini kan nggak ada yang istimewa kan nggak mungkin. Boleh berbagi tentang kegiatan hari ini sebagai orang yang pernah mendapatkan penghargaan pemuda pelopor gitu kan, kemudian sekarang masih berkegiatan sebagai pelopor atau pelapor atau pengekor. Kita ngobrol santai aja Mas Rio. Maka silakan Mas Rio. Iya Mas. Tentunya tadi saya sudah bilang sekali pelopor tetap pelopor ya, walaupun daerah ini mendidih. Memang gini Mas, sampai hari ini saya masih daerahnya masih pelopor, jadi dimanapun tempat ini masih mempelopori kegiatan-kegiatan saya, dan alhamdulillah banyak dari swasta perusahaan yang ini ya bekerja sama dengan saya, mulai dari saya sebagai konsultan di perkebunan jambu kristal di Desa Kepong Baru. Jadi di situ Minapolitan, kita mengembangkan Minapolitan, agrominapolitan. Jadi ada perkebunan, ada perikanan. Jadi buah jambu kristal kita di situ pengunjung bisa metik sendiri. Nah, memang keahlian saya itu membaca peluang usaha, Mas. Jadi membuka peluang usaha, kita realkan, kita nyatakan, kita buat, akhirnya ada perputaran ekonomi di situ. Bagaimana kita mencari penghasilan dari situ juga. Juga di Mojodeso ini kita juga membuat yang sama. Jadi seperti edukasi wisata di lingkungan, Mas. Seperti itu. Nah, ya alhamdulillah sampai hari ini bisnis seperti itu sangat menghasilkan dan berkembang sangat pesat, Mas. Jadi gitu. Jadi saya sebagai konsultan, teman-teman yang ada mungkin di kabupaten lain juga ada, Mas, di Tuban, itu juga saya juga sebagai konsultan. Jadi dari nol kita membangun bagaimana ini bisa menghasilkan perputaran ekonomi dari lingkup situ. Jadi kita membaca peluang keadaannya, situasi di daerah itu apa, peluang yang masuk, kita buat, kita bisa lakukan itu. Seperti itulah. Yang dikunjungi Bu Bupati apa itu, Mas? Kemudian apa yang kemudian menjadi ketertarikan Pemda? Dan aku pengen tahu juga nih, khususnya yang sekarang dihadapi Mas Rio sebagai dalam proses perjalanan ini. Respon dari pemerintah sebenarnya kayak apa dengan apa-apa yang dikerjakan oleh para pelopor-pelopor ini? Karena kan kalau kita melihat bahasa-bahasa yang disampaikan dalam program pemerintah, kalau kata nih, relawan COVID, tanggap COVID, kemudian pendamping keluarga prasejahtera, pendamping desa, dan seterusnya, itu kan artinya agenda-agenda pemberdayaan yang kemudian by design memang oleh pemerintah, kemudian di-hire, diapresiasi, dan seterusnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan apa-apa yang dikerjakan Mas Rio tanpa ada support dari
pemerintah dalam konteks sebagai pendamping kemudian mendapatkan honor dan seterusnya, tapi bekerja sendiri kemudian pada akhirnya juga ada bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan. Kalau istilah kerennya sosio entrepreneur. Jadi bagaimana berkegiatan sosial tetapi juga ada entrepreneurnya kan gitu. Nah, aku pengen dengar nih dari seorang Rio yang kemudian masih berjiwa pelopor gitu kan, itu melihat animo atau melihat sikap negara atau sikap pemerintah terhadap kepeloporan ini sebenarnya seperti apa? Apakah kemudian mereka hanya nunggu, kalau sudah kelihatan hasil baru kemudian didatangi, artinya kelihatan yang dikerjakan itu mendapat ada manfaat atau terhadap keperluan tugas-tugas pemerintah, maka kemudian mereka baru datang menyapa say hello, atau ketika memulai pun juga beberapa dari elemen pemerintah baik dari desa sampai di tingkat pusat itu kemudian memberikan apresiasi. Iya, Mas. Ya, tentunya gini, Mas. Itu kita punya strategi sendiri ya. Ketika kita bekerja sama dengan swasta, dengan pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan, tentunya ada strategi-strategi yang kita jalani, intinya saling menguntungkan ya. Karena gini, semua itu saya awali dari modal sendiri atau bekerja sama dengan teman-teman atau perusahaan. Nah, ketika perjalanan itu kita membangun seperti itu, di mana nanti pemerintah itu juga memiliki program yang sama. Nah, ketika memiliki program yang sama tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita kerjakan di sini, tentunya kita bisa saling menyinergiskan, Mas. Kita saling terhubung dengan program pemerintah. Jadi pihak kita juga tidak dirugikan, pihak pemerintah juga tidak dirugikan. Jadi jalan itu enak, kita sama-sama berjalan. Tapi ketika ada tumpang tindih kepentingan, yang itu yang susah. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena ketika pengalaman dari 2019 sampai sekarang, saya berhubungan dengan pemerintah ini kan sudah lama sekali. Dalam artian kerjasama untuk apapun ya yang saya kerjakan ini. Nah, di situ kan saya punya mengambil kesimpulan, seperti inilah ketika berjalan dengan pemerintah atau pihak perusahaan kita yang harus kita sikapnya pinter-pinter kita, Mas, seperti itu. Pinter-pinter kita menyikapi. Ketika sama-sama diuntungkan, oke lah, nggak masalah kan? Ketika sama-sama diuntungkan. Tapi ketika ini ilmu yang paling angel pinter-pinter kita. Jadi ilmu yang paling ini yang harus mungkin pagi ini aku pengen dapat pencerahan juga. Pinter-pinter kita, terus kalau dulu itu ngono ning aja ngono, artinya toleransi yang kemudian dalam tanda petik dan seterusnya. Mas Rio dengan kalau saya mungkin karena memang secara umur aku kan wis atus juga. Kalau dulu itu ada satu lagu ngono ning aja ngono kan gitu kalau di bahasa Jawa kan. Di era reformasi hari ini, artinya di era yang hari ini dengan teknologi yang sudah sedemikian, sosial media bisa membongkar apapun, menceritakan apapun dan seterusnya. Kemudian juga kita masih belum bisa benar-benar, menurut saya ini kembali lagi menurut saya, kita masih belum bisa benar-benar move on, dan dengan reformasi ini kemudian benar-benar ada sesuatu yang benar-benar baru secara perilaku atau apa. Mungkin semoga pandemi bisa bisa ada perubahan yang drastis ya, artinya something komitmen atau apa dan seterusnya. Itu zaman sebelum reformasi sama setelah reformasi juga kayaknya itu masih juga tetap ada, artinya tetap berjalan, artinya ngono ning aja ngono itu masih tetap berjalan kan gitu. Nah, yang saya temukan pagi ini dari Mas Rio adalah pinter-pinter kita kan gitu. Kemudian jangan menghindari tumpang tindih gitu kan. Ya kalau tumpang tindih ya nggak boleh dihindari kalau
sama istri di kamar kan tumpang tindih nggak boleh dihindari tuh Mas. Dihindari ora dadi malah. Tapi kalau di luar kamar tumpang tindih janganlah. Artinya itu bagian yang mungkin Mas Rio bisa berbagi cerita di pagi ini supaya kita juga bisa mendapatkan kalau hari ini akan lebih baik atau lebih nyaman adalah pola-pola yang seperti apa dalam membangun komitmen dan seterusnya. Secara khusus ini akan menjadi akan menjadi resep lah untuk teman-teman bisa menjadi lebih baik karena harapan kita memang setiap hari kita akan ada naik kelas karena kita selalu belajar dari kebaikan-kebaikan. Silakan Mas Rio. Menarik ini. Pinter-pinter kita ini sesuatu angel banget loh ilmune kudu di-share ki pelopor nek ora nge-share bahaya. Enggak punya ilmu nggrajiangin mungkin ya susah Mas ya. Ngono yo aja ngono. Nah, iya. Ayo Mas, moga Mas dibagi karena Mas Rio kan punya pengalaman itulah. Bisa pagi ini kita bisa mendapatkan gambaran. Ya, memang gini Mas, itu juga belajar dari pengalaman saya ketika berhubungan dengan banyak pihak ya. Pastinya awalnya yang memang kita yang ditumpangi ya, tapi ketika sudah tahu arah dan tujuan, sudah tahu gimana ini harus diselesaikan, jadi tidak ada pihak-pihak yang satu yang diuntungkan, satu yang tidak diuntungkan, jangan sampai ada seperti itu. Jadi dari pengalaman yang saya lakukan berhubungan dengan siapapun, ketika sama-sama diuntungkan, berarti kan ini sudah fair Mas, keseimbangan terjadi. Tapi ketika kita ditumpangi, ini yang seru Mas ya. Nah, pengalaman saya buat teman-teman, ketika kita bekerja sama dengan siapapun, lebih baik kita dibicarakan di awal dulu. Bagaimana nantinya perjalanan ini, jangan sampai kita yang ditumpangi atau kita yang numpangi. Kalau numpangi sih, tentunya kita yang untung. Tapi kan ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan. Artinya kalau numpangi kan bisa mengendalikan ya. Ya benar, tapi saya saringkan tidak seperti itu. Lebih baik kita sama-sama berjalan, juga sama-sama diuntungkan seperti itu. Nah, kalau artinya kata kuncinya adalah obrolin di depan semuanya supaya sama-sama ada kejelasan bahwa ini aku boleh mendapat manfaat apa, boleh mendapat keuntungan apa, kemudian dia tidak akan melakukan apa, dan seterusnya. Kira-kira gitu Mas Rio? Iya seperti itu Mas. Jadi kita juga mungkin teman-teman di sini sering juga bekerja sama dengan pihak lain, pemerintah atau perusahaan, juga sudah sama-sama tahulah aturan main yang harus dipakai bagaimana. Jadi ngunu tapi ojo ngunu. Seperti itu ya. Ngunu ya ojo ngunu. Nah, kita bisa mengartikan hal itu kan luas. Tinggal pinter-pinter kita ini menjalankan gitu saja Mas. Jadi kalau saya pribadi hal-hal yang saya tidak menguntungkan sana sudah tuwuk ya, karena sudah tuwuknya sudah terbiasanya akhirnya ya pandai-pandai dengan sendirinya Mas, dengan situasi yang ada kayak gitu. Artinya suka nggak suka bahwa secara jam terbang atau secara pengalaman perjalanan itu yang kemudian menguatkan kita atau menambah ilmu kita gitu ya Mas kira-kira. Betul sekali. Jadi dari proses seperti itu Mas ya, perjalanan ini pasti ada hikmah-hikmah, ada pembelajaran yang kita dapatkan. Jadi dari pelajaran itu kita bisa menyimpulkan arah ini bagaimana, kita bersikap ini bagaimana dengan siapapun. Karena ketika sudah berhubungan dengan 2 pihak, 3 pihak, tentu saja kita harus kesepakatan yang harus dijalankan Mas. Seperti itu. Artinya memang itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian kalau dulu itu istilahnya lebih baik kita ribut di depan daripada setelah berproses berjalan kemudian kita jadi ribut kan gitu. Artinya ya apa-apa itu diomongin di depan. Dan Mas Rio kalau melihat yang tadi
balik lagi ke yang tadi nih, ke bupati yang sempat datang ke lokasi apa binaan Mas Rio, atau itu datang ke lokasi binaan atau datang di lokasi bisnisnya Mas Rio itu? Jadi gini, Iya. Agrominapolitan ini kita kerjasama dengan teman-teman Mas. Jadi sampai bisa menjadi perputaran ekonomi di situ, dan itu menghasilkan sesuatu yang sangat ini Mas, membantu perekonomian bisa keluarga sampai masyarakat. Apa Jadi, itu yang dikerjakan apa di Agrominapolitan itu? Tanam apa, kemudian ikanannya apa, dan seterusnya? Boleh dibagi cerita? Ada perkebunan jambu kristal, ada sayur-sayur, terus ada berternak ikan lele di situ. Jadi perputarannya dari situ kita mendapatkan hasil. Ketika panen kita buka, orang bisa petik buah dengan nanti makan gratis di tempat, tapi kalau dibawa keluar kita timbang, kita hargai berapa per kilonya, sekitar 15.000. Jadi situ. Jambu kristal itu, jambu kristal ini jambu gede-gede itu ya Mas, yang apa dagingnya tebal itu ya? Bijinya tidak begitu banyak, itu ya rasanya manis. Jadi nanti kita melihat usaha harus berkembangnya bagaimana tanpa kita melibatkan pihak kedua Mas. Dalam artian pihak kedua ini sebagai tengkulak. Tidak usah tengkulak, jual di lokasi ini sudah laku. Artinya kalau cuma pengen makan jambunya berarti dimakan di situ gratis. Gratis, tapi kan kita sudah bisa gini toh Mas, mengalkulasi ya. Dimakan di situ orang itu kan 2 ini sudah kenyang. Ya, tapi dan ketika kalau ya itu jadi kalau kayak di toko roti atau apa itu sebagai tester ya. Begitu ngicipin oh boleh juga akhirnya terus belanja dibawa pulang gitu ya. Ya, jadi ketika gini Mas, kita jual di tengkulak, harga jambu ini sekitaran harga 7.000 per kilo. Tapi ketika petik buah, dia ngambil sendiri, itu bisa 15.000. Artinya dia beli 1 kilo, makan di situ 1 kilo pun sebenarnya harganya masih sama ketika diambil tengkulak, bahkan kita nggak perlu repot untuk motong gitu ya, untuk panen ya. Sama saja. Jadi memotong rantai keribetan ini loh Mas, terlalu ribet, panjang lebar, sudah kita jual di situ, orang metik, bawa pulang, ditimbang, bayar, selesai. Nah, dan namanya tidak di situ dia tidak akan habis lebih dari 3 itu nggak mungkin karena sudah kenyang. Saya rasa seperti itu. Apa yang dimakan itu ya sudah load dengan nilai 15.000 sebenarnya kayak gitu. Berapa luas Mas lahan? Ini sekitar 4 Mas ya, sekitar ada 250 pohon. Cuma ini mau mengembangkan lagi ya, nanti target kita 1 hektar lah. Terus media promosi atau publikasi yang dilakukan oleh Agrominapolitannya itu? Nah, untuk media promosi tentu saja karena sekarang zaman digital Mas ya, kita bisa lihat Facebook, dari ketok tular masyarakat, dari ya intinya banyak di media sosial lah seperti itu. Karena kita juga menyediakan spot selfie di lokasi seperti itu, dengan sendirinya pengunjung-pengunjung yang masuk ini sudah menyebarkan sendirinya kayak gitu di media sosial, karena kita sediakan spot selfie-nya. Berarti pakai Instagram, pakai Facebook, atau ada media sosial apa lagi yang dipakai? Pinterest atau? Kita cukup di ini Mas, di Facebook, tetapi pengunjung ini ketika dia foto-foto di lokasi selfie ini kan sudah menyebarkan dengan aplikasi yang mereka miliki sendirinya Mas. Jadi fokus sampean dan tim hanya di Facebook ya? Ya, tapi tamu pengunjung ini kan punya aplikasi sendiri, dia nyebarkan, sudah dibantu. Akun Facebooknya apa Mas?
akun Facebooknya ini apa di Tirto Agro Amerto. Tirto Agro Amerto tadi. Ya. Instagram ada Tirto Agro Amerto juga atau Ya, belum? Ya, di Facebook. Oke. Tapi Oke, ya ini Mas. Mas, pengunjung ya banyak yang pakai apa ya Instagramnya sendiri-sendiri untuk dia menyebarkan. Mungkin kan ketika Tirto Agro Amerto ini juga punya akun Instagram, kan bisa menyampaikan ke teman-teman kalau upload dan seterusnya boleh mention, jadi kan orang jadi tahu, oh ini ada apa Tirto Agro Amerto, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan teman-teman pengelola, mungkin oh saya kalau pengen rombongan terus tempatnya ditutup, enggak ada orang lain yang boleh masuk, bisa enggak, dan seterusnya, kan menjadi lebih gampang saya pikir untuk apa berkomunikasi dengan pengelola, kira-kira kayak gitu sih kalau saya sih kepikirannya Ya, itu. Jadi ya. memang dunia digital hari ini suka tidak suka kita harus ikuti, kita terus masuk, dan bagaimana sebisa mungkin kita memanfaatkan secara maksimal mungkin ya, artinya memanfaatkan media itu secara maksimal. Mas, tanpa terasa ini kita tinggal 4 menit lagi kita di penghujung acara. Mas Rio, mungkin ada tips-tips atau ada yang ingin disampaikan Mas Rio sebagai seorang yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor terhadap kondisi hari ini, terhadap saat ini yang mungkin desa sekarang begitu seksi gitu kan, banyak orang ngomongin desa, Badan Usaha Milik Desa juga begitu seksi karena banyak sekali para pihak yang juga sedang mempersiapkan aturan gitu kan. Nah kemudian pandemi ini membuat orang-orang yang mungkin tadinya kerja di kota, yang masih bujangan ketika ada kena PHK, suka tidak suka pulang ke desa gitu kan. Nah mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan dari Mas Rio untuk kerabat desa di Indonesia yang menyaksikan acara ini, untuk kemudian bisa menjadi inspirasi atau gagasan-gagasan bahwa ada sesuatu nih di desa. Jangan pernah takut pulang ke desa atau apapun itu yang ada di benak Mas Rio untuk closing statement kita. Silakan Mas Rio. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk teman-teman di masa yang sulit ini jangan pernah menyerah. Tentunya juga mundur ini juga bukan solusi. Yang tepat kita harus beradaptasi dengan problematika saat ini, dengan keadaan seperti ini. Kita harus beradaptasi, menciptakan peluang-peluang, ide-ide kreatif dengan keadaan seperti ini. Yang penting kita tulus, kita berbuat dengan tulus, dan bisa bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat. Kita terus berkarya, jangan pernah berhenti. Karena apa? Pedoman hidup kita adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Dan itu sudah isinya dunia itu seperti itu. Kita bisa bermanfaat karena kita diciptakan di dunia ini sebagai khalifah, kita harus bermanfaat untuk ketentraman bumi ini yang kita huni. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama terwujud, walaupun masa-masa pandemik ini semoga juga cepat berlalu. Bagi saya seperti itu, bermanfaat ini adalah sebuah kunci sukses buat saya. Dari saya seperti itu Mas. Mungkin itulah gambaran sosok saya, profil saya, Rio. Tentang anugerah itu bukan apa-apa, tapi ketika kita bisa menyenangkan hati orang lain, kita bisa berbuat sesuatu buat orang lain positif, inilah kunci hidup kita. Jadi ada kedamaian yang kita lakukan di situ. Bagi saya terima kasih, dari saya itu Mas. Oke, terima kasih, pesan luar biasa dari seorang pemuda pelopor Mas Rio yang sekarang tinggal di Bojonegoro, dulu di Surabaya. Bagaimana hidup kita harus memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, bagaimana kebahagiaan kita adalah pada saat kita bisa
juga membahagiakan orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan takut atau jangan mudah menyerah. Semua apa yang terjadi hari ini, semua kesulitan-kesulitan yang ada hari ini adalah bagian yang perlu dicarikan solusi, perlu dicarikan jalan keluar, dan kepeloporan itu menjadi sangat penting tertanam di jiwa kita, bahwa kita, kalau tadi catatan kalau nggak salah tadi catatannya adalah kita harus menjadi bagian menyelesaikan masalah karena sebagai khalifah di bumi ini. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan. Luar biasa. Terima kasih Mas Rio untuk berkenan menjadi tamu kita di Kepoin Desa edisi ke-63. Jadi tidak terasa kita sudah masuk di edisi yang ke-63. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 9 kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa, bisa berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi semangat untuk memuliakan desa-desa di seluruh Indonesia. Kerabat desa yang ingin mengusulkan seseorang yang perlu kita undang menjadi tamu di Kepoin Desa bisa menghubungi di official WA TV Desa 083 kali 0131717160. Bisa berikan usulan siapa yang layak untuk bisa menjadi tamu di Kepoin Desa, dan tim redaksi akan mencoba menghubungi untuk bisa mengundang usulan teman-teman bisa datang di ruang kita, yaitu Kepoin Desa. Sampai di sini episode hari ini ke-63, kita akan berjumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.